Itu yang nolongin, bener kasusnya yang nolongin Pak Mahfud. Oke. Iya, karena saya kena 5 pasal Pak waktu itu. Kena 5 pasal. Oh iya. Kena 5 gimana, pasal. Gimana Pak. ceritanya? Nggak usah dong. Tapi jujur, kenapa pada saat itu saya suka ngobrol dengan Pak Mahfud? Karena Pak Mahfud itu kalau ngomong apa adanya gitu. Jadi kadang-kadang beliau yang ngomong di podcast saya yang takut Pak. Sekarang saya yang bongkar gantian. Abis Pak Mahfud bicara di podcast saya, itu ada season 2 Pak. Oh gitu. Bapak pulang, kita berdua ngobrol Pak. Ini kayaknya yang dibuang bagian ini, bagian ini. Pernah nih kejadian nih, ada ngomongin satu kasus lah. Ngomongin satu kasus, udah gitu kita merasa nggak aman nih Pak ya. Kita ngerasa nggak aman, kita tanya ke Pak Mahfud, Pak, ini kayaknya nggak aman Pak. Kata dia, udah biarin aja. Tapi ini diomongin di sini, kalau mau diedit aja. Saya tuh sempat WhatsApp Pak Ganjar loh Pak. Iya. Sempat minta maaf sama Pak Ganjar. Bapak bilang kapan aja gitu. Yuk. Ayo Pak Mahfud. Profesor menerjemahkan dulu Pak. Enggak. Itu pakai ilmu gaib enggak? Ini pertanyaan nakal. Menarik. Pertanyaan nakal dari saya. Kalau Anda tahu gitu, kenapa tidak memberitahu saya bahwa saya akan kalah dalam Pilpres? Good question. Ini buat saya jujur, sumpah. Demi Allah nih Pak, saya sumpah nih Pak. Bukan karena saya sahabat Pak Mahfud. Karena buat saya nggak ada celahnya. Saya berani taruhan Pak. Ini anak nggak pernah ditampol sama orang tuanya Pak. Makanya jadi kayak begitu nih anak Pak. Pak Mahfud pasti termasuk yang menduga-duga bahwa salah satu menteri akan dipilih Pak Prabowo adalah Dedi. Iya Pak? Iya. Kalau dia menteri paling nggak wamen tuh Pak. Iya. Ya sebagai orang yang sejak awal memberikan dukungan, jelas gitu dukungannya. Gimana Pak? Coba Pak. Ya, Mas Dedi, ini Pak Mahfud. terima kasih ya. Saya terima kasih Pak. Apalagi ada tulisannya ruang sahabat. Iya, ruang sahabat. Sudah Sudah datang sebagai sahabat saya. Ini real bestie kalau ini ya. Jadi ini tempat Mas Dedi. Mahfud MD official itu punya beberapa rubrik atau kamar gitu. Ada kamar terus terang, ada kamar palu Mahfud, itu putusan-putusan hakim ketika saya jadi hakim yang dulu bikin heboh. Yang kontroversi ya Pak. Iya. Lalu ada ruang sahabat nih, orang yang benar-benar lekat di hati. Alhamdulillah. Mas Dedi salah satu. Alhamdulillah. Yang kemarin orang top leh. Ya setop Mas Dedi lah. Pak Luhut. Pak Luhut saya lihat tuh. Pak Yusuf Kala. Saya lihat. Bu Kofifa. Pak Basuki ini yang kelima Pak. Yang kelima. Jadi antara semua pejabat-pejabat bintang ada bintang. Artinya mulai sekarang CV saya akan sejajarkan dengan mereka. Ayo duduk sini. Gimana Pak saya Pak? Sini Pak. Jadi di tengah. Makasih. Ayo. Wah, mantap. Selamat datang ya Mas Dedi. Iya Pak, sama-sama Pak. Pemirsa, ini ruang sahabat saya ini malam ini dikunjungi oleh sahabat saya Deddy Corbuzier yang sudah sangat dikenal, terutama sekarang di dunia YouTuber ya. YouTuber ya Pak? Ya, itu yang paling banyak dikenal. Tapi bagi generasi yang yang tua maksudnya. Maksud Bapak yang tua kan? Yang lebih tua sedikit. Dulu Mas Deddy Corbuzier ini lebih atau sangat terkenal sebagai seorang pesulap. Sekarang jadi mentalis atau ilusionis. Karena kalau pesulap itu kadang-kala orang mau jual obat gitu ya, sulap dulu orang datang. Kurang keren kalau sulap. Nah, kalau ini mentalis lebih. Bukannya di politik juga banyak sulapnya Pak. Nah, inilah Mas Deddy. Nah, saya silakan Mas. Langsung ya Pak. Langsung aja sekarang. Bro, terima kasih ya. Terima Thank you ya. Kemarin Pak Mahfud saya lihat menjanjikan di wawancara Anda ke Pak Mahfud, Anda termasuk akan kita undang. Nah sekarang malam ini sampai diundang. Terima kasih ya. Saya terima kasih banyak Pak. Saya mau menyapa netizen dulu. Ya ini selamat tahun baru dulu kepada Anda semua. Ya. Ini boleh dibilang kejutan di tahun 2025. Ya, ini baru 1-2 hari kita menghadapi tahun 2025. Kenapa saya bilang kejutan? Karena Pak Mahfud, sahabat Pak Mahfud kali ini yang hadir adalah boleh dibilang sahabat spesialnya Pak Mahfud lah ya.
teman Pak Mahfud kalau lagi agak-agak gimana gitu kita pergi ngobrol sama Dedi, Mas, ayo kita berangkat ke tempat Mas Dedi. Saya tahu kenapa dibilang sahabat spesialnya karena nggak ikut-ikutan politik. Ntar dulu, nanti gue tanyain soal politik juga. Ya, jadi Dedi ini pesohor lah kata orang, jadi selebriti, entertainer yang sangat terkenal, anak muda suka, saking sukanya ya pengikutnya itu sampai 24 juta ya. Per hari ini di YouTube 24 juta. Nah. Terus yang lain Instagram segala macam? Total 60 juta. 60 juta luar biasa. Jadi Anda bayangkan semua orang tuh ngantri ke tempat Dedi, ke close the door. Dan salah satu tamu yang dalam ingatan saya yang paling sering diundang oleh Dedi adalah Pak Mahfud. Ya. Ini kali pertama diundang Pak Mahfud, tapi Pak Mahfud ke tempat Dedi, saya ingat saya paling sedikit 4 kali. Sudah hadir ya bro ya? 4 kali dari masih di studio kecil Pak. Belum jadi Menko, belum jadi punya, udah diundang ya? Dari saya di studio kecil. Yang awal itu betul, ya? Yang awal. Dari rumah itu ya? Betul. Pak Mahfud udah bersedia datang. Gitu. Ya, tapi sebenarnya saya datang ke tempat Mas Dedi itu kan formalnya. Di luar itu kami juga hubungan baik. Gitu. Ya. Misalnya dulu pernah diributin nih wawancara dengan Bu Fadilah ya. Iya. Gimana? Mau dipolisikan. Iya. Saya pengen dengar Pak. Jadi saya pengen dengar. Saya udah tahu sih tapi biar netizen ingat ya gimana. Ketemu nanti dijelaskan ya. Ketemu Dokter Fadilah mantan Menteri Kesehatan kan. Yeah. Ketemu kayaknya mau besok gitu, tiba-tiba wawancara disiarkan, wah ribut orang mau dipolisikan katanya. Alah saya bilang, saya WA dia, tenang aja Mas nanti saya ngomong. Jadi langsung ingat teman Menko Polhukam gitu ya? Iya benar, itu yang nolongin, bener kasusnya yang nolongin Pak Mahfud. Oke. Iya, karena saya kena 5 pasal Pak waktu itu Pak. 5 pasal. Oh iya? Kena 5 pasal Gimana Pak. Ceritanya? Nggak usah dong. Kenapa gimana ceritanya? Gue pikir gimana lu tersiksa waktu itu. Stres dan dia nelfon saya. Mas, aku gini-gini. Bisa bicara Mahfud? Bisa dong Pak Mahfud. Iya benar, repot Pak. Lagi pula Pak, pasalnya ada gini Pak. Yang paling lucu ada pasalnya penyamaran Pak. Penyamaran gimana penyamaran? Badan saya segini gini Pak, nyamar jadi apa Pak? Penyamaran gitu. Terus wawancara tidak izin, tidak izin, macam gitulah Pak. Iya. Ya udah kena 5 pasal saya Pak. Saya itu yang nolongin Pak Mahfud. Pak Mahfud kenapa tiba-tiba tergerak untuk membantu Dedi? Saya minta-minta Pak. Enggak waktu itu Pak Mahfud waktu itu ngejawabnya dengan hukum-hukum juga. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Tapi jujur ya, gue cerita. Lagi sibuk-sibuknya Menko waktu itu. Siapa Dedi? Sini Mas kalau Dedi. Kenapa Mas Dedi kan? Iya kan? Langsung kan bicara di telepon kan waktu itu. Betul, dan waktu itu otak saya cuma Pak Mahfud yang bisa nolongin nih gitu. Pernah juga dihujat-hujat. Banyak nih rupanya. Banyak rupanya bantuannya. Soal wawancara dengan LGBT. Ya. Oh oke. Ya. Ada yang ngusur dibubarkan, ada yang ngusur dipidanakan di medsos. Saya bilang, terus ngapain? LGBT itu enggak ada pasal pidananya. Saya bilang, serangan balik ke saya. Tapi ini aman juga. Selesai. Sekarang saya tahu kenapa saya diundang ke sini. Iya. Dibacain dosa. Ya gitu. Jadi salah satu backup saya. Saling backup kita. Gitu ya. Ordal. Aduh. Tapi jujur, kenapa pada saat itu saya suka ngobrol dengan Pak Mahfud? Karena Pak Mahfud itu kalau ngomong apa adanya gitu. Jadi kadang-kadang beliau yang ngomong di podcast saya yang takut Pak. Gitu saya yang takut, betul. Saya yang takut. Nih, Bapak ini juga takut kan Pak? Ya kan? Habis Pak Mahfud ngomong. Nah sekarang saya yang bongkar. Saya yang bongkar gantian. Habis Pak Mahfud bicara di podcast saya, itu ada season 2 Pak. Oh gitu. Bapak pulang. Kita berdua ngobrol Pak. Ini kayaknya yang dibuang bagian ini, dibuang bagian ini. Bukan gitu-gitu amat, agak banyak lah. 1-2 bro. Iya. Tapi inget nggak kalau kita diskusinya lama. Gitu. Iya, diskusinya lama Pak. Masalahnya kalau kita nanya Pak Mahfud, pernah nih kejadian nih, ada ngomongin satu kasus lah, ngomongin satu kasus, udah gitu kita merasa nggak aman nih Pak ya. Kita ngerasa nggak aman. Kita tanya ke Pak Mahfud, Pak, ini kayaknya nggak aman Pak. Kata dia, udah biarin aja. Kata dia biarin aja. Dia biarin aja terus pulang. Kita berdua, gimana bro? Katanya, buangan nih bro. Tapi Pak, saya mesti bilang Dedi termasuk yang fair Pak. Ya. Jadi sampai ke judul thumbnail itu dikirim ke saya. Oh gitu ya? Oh, iya. Bro aman nggak? Aman gue bilang gitu kan. Jadi fair Pak. Fair. Sebagai sahabat saya tuh sebenarnya punya
Tapi ini diomongin di sini, kalau mau diedit edit aja. Iya. Nggak apa-apa. Nah ini Pak, ini juga kadang-kadang berita-berita tuh zaman sekarang tuh Pak, kalau orang lagi mau jahat Pak ya, berita lama tuh bisa dibawa-bawa lagi Pak masalahnya. Iya. Saya tuh sempat WhatsApp Pak Ganjar loh Pak. Iya. Sempat minta maaf sama Pak Ganjar. Gara-gara beliau di podcast saya ngomongin nonton film. Iya. Nonton film Iya. Itu kan podcast 4 tahun yang lalu Pak. 4 tahun yang lalu nggak ada orang masalahin loh Pak. Tiba-tiba begitu nyapres, videonya diangkat, video saya, waduh saya langsung dibilang lawannya Pak Ganjar gitu sengaja. Waduh ini orang bisa mikirnya. Iya. Saya itu video 4 tahun jadi kayak kepentingan politik gitu ya. Iya gitu. Maksud gue ya jangan bawa gue juga gitu kalau mau kayak begitu gitu. Tapi ya gitu Pak. Iya memang begitu sekarang ya dunia digital. Saya juga kan sering kan sekarang. Potong omongan Bapak suka dipotong-potong juga, Iya dipotong. Kadang-kadang sudah tahun yang lalu gitu muncul lagi sekarang. Gitu. Iya, tapi bener, ya Pak. kita harus siap menghadapi situasi seperti itu kan. Kadang-kadang nggak siap sih, tapi ya harus siap, bener Pak, bener. Tapi gue pengen lu cerita dulu. Ini saya sama Dedi tuh lu gue jadi selama ini saya panggil Bapak gitu, temen sendiri jadi lu gue gitu. Jadi kapan lu pertama kali, ini bicara seorang sahabat ya, kapan lu pertama kali melihat Pak Mahfud, melihat berkenalan gitu, lalu kemudian merasa ini kayaknya asik nih kalau diajak? Jujur kalau pertama kali ketemu saya lupa. Kayaknya ngundang deh kalau pertama kali. Tapi kalau tahu Pak Mahfud pertama kali ngikutin gara-gara Twitter. Oke. Twitter dia kan mau dia ngomong gitu kan. Saya ngikutin dari dulu tuh. Waktu belum masuk ke pemerintahan saya ngikutin. Udah masuk ke pemerintahan saya ikutin. Buat saya nih Pak, nggak ada pejabat yang menurut saya salah satu dari pejabat yang kalau ngomong apa adanya. Dan itu sulit nyarinya gitu. Karena biasanya kan ada yang ditutupin, ada yang diiniin gitu. Makanya buat saya kalau posisi saya menaruh diri saya sebagai Pak Mahfud, capek. Kalau menurut saya capek Pak. Karena kalau mau ngomong belak-belakan, gimana ya jadi seorang pejabat yang hatinya bersih, ngomongnya belak-belakan, tapi di lain sisi juga dia harus nyelamatin banyak orang gitu, Pak. Ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Iya gitu Pak. Berat ya. Berat. Karena jujur aja saya tahu nih ada beberapa kasus misalnya. Aduh ini Pak Mahfud sebenarnya pengen banget pasti ngomong. Tapi dia tahu nih kalau dia ngomong yang berantakan satu institusi nih gitu. Nah itu kan nggak mudah Pak untuk jadi seorang Pak Mahfud gitu loh. Jadi ya buat gini, panjang umur lah yang pasti Pak. Karena Indonesia butuh orang seperti Bapak. Amin. Saya tepuk tangan dulu. Ini teman-teman banyak yang nonton nih. Mumpung tahun baru doanya. Belum sudah ada doa awal tahun ya dari seorang Deddy Corbuzier. Karena saya sayang Pak sama Pak Mahfud. Gitu ya. Benar. Iya. Pak Mahfud gimana Pak? Dengan Deddy gimana Pak? Apa yang membuat Pak Mahfud bisa kenalnya sih? Kalau kenalnya kenal langsung itu saya ingat pertama kali ketemu di acara Hitam Putih. Oh iya benar. Saya diundang. Iya, Trans TV ya? Trans 7 ya? Trans 7 ya? Trans 7 ya? Itu fenomenal juga program Deddy. Oh iya waktu itu kan. Mas Deddy masih muda kali. Gitu kan. Karena itu udah 7 tahun lalu ya. Iya betul. 7 tahun ya Pak ya? Udah lama banget. Itu sebelum COVID kan Pak. Iya. Bapak diundang sebagai narasumber. Sebagai narasumber gitu dikeroyok 2 orang. Siapa nih temannya? Yang satu itu. Biasanya cewek Pak. Biasanya cewek hostnya. Iya, siapa itu. Tapi saya ingatnya Mas Deddy waktu itu diundang. Nah saya ketemu pertama saat itu. Waduh pertanyaannya cerdas-cerdas, menjebak ini Mas Deddy. Semua dikuliti. Tapi saya kalau kenal beliau ini sebagai pesulap dulu pertama yang sangat memukau saya, menakjubkan. Ini kurang hebat betul ya, dia bilang. Itu artinya sulap-sulapnya itu memang berkelas gitu ya. Nggak kayak kalau di kampung ada orang mau jual jamu ini jamu, sulap-sulap, penjual obat, sulap kelas penjual obat Pak ya. Ini sulap itu sisir beli sisir ini apa namanya ndak patah ini kalau dia pas gitu patah. Nah, kalau yang ini jangan beli. Iya. Oh iya. Dia bilang ndak akan patah ini gini. Kalau dia itu di kampung menjungkir balikan pikiran orang tentang sulap ya Pak. Kalau ini lebih ilmiah dan tetap menimbulkan pertanyaan. Ini kok bisa ya?
Sampai sekarang loh, sampai sekarang saya. Yang mana Pak? Yang itu pertama ya ada dua bagi saya. Satu waktu Mas Dedi itu tahun 2003 kali ya yang waktu headline Kompas. Headline Kompas coba. Headline Kompas itu Mas 8 hari sebelum Kompas itu terbitkan, dia sudah nulis dan ngomong headline Kompas tanggal sekian 8 hari kemudian adalah ini judulnya. Disimpan di atas ya, terus dijaga terus ditulis notaris juga. Nah, orang nggak percaya apa sih? Dijaga loh 8 hari siang malam gitu. Semua dia tiba-tiba pada hari ke-8 itu dibuka harian Kompas itu judulnya kalau nggak salah begini. Presiden Megawati harus menolak serangan Amerika ke Irak. Iya. Itu judul Kompas. Sudah itu dibuka tuh punya Mas Dedi, dibuka sama persis dengan hurufnya, dengan apanya gitu. Di mana nih acaranya saya bilang. Itu kan ditulis dijaga 8 orang. Dia saya bisa nyontohin 8 hari. Saya bisa nyontohin. Bisa nyontohin. Sekarang. Bisa. Oh, keren. Coba. Ini kan tadi ini ya apa namanya? Ini ada kartu yang nanti topik ya. Ya, memandu dialog kita nih. Ada 4 kartu. Ini kan ada topik nih ya. Ini kita boleh ngasih lihat penonton dong ya? Boleh. Topiknya, maksudnya penonton lihat nggak apa-apa kan Pak? It's okay. Nanti akan kita tarik mana yang mau mulai duluan. Tapi boleh kelihatan. Ini kan topik macam-macam ya Pak? Iya. Ini topik ya, benar nggak? Iya. Kelihatan ya? Ya, dibaca ya. Dibaca ini satu menteri, ini Gen Z, ini hoax, ini YouTuber. Ya. Okay. Jadi kan ada 4 topik nih Pak ya. Kan kita nggak tahu nih Pak ya topiknya. Gini Pak, ini kalau saya ngacak-ngacak, nanti katanya diatur Pak ya. Jadi Bapak yang ngacak-ngacak Pak. Oke. Nah kalau dia ngacak-ngacak kan kita nggak tahu Pak. Ya. Saya nggak tahu, Bapak nggak tahu. Iya. Benar dong Pak. Nah, jadi saya pinjam kertas dulu ya Pak. Jangan ngintip ya Pak. Iya. Keren ini. Wah, bener-bener spesial. Bisa tahu sini ya Pak? Iya. Ini kelihatan kan? Iya. Kamera kan kelihatan. Oke. Ya. Udah Pak, udah diacak. Iya, udah. Bapak mau ngacak lagi apa udah cukup Pak? Boleh Pak, sekali lagi Pak. Biar makin jangan dilihat Pak. Mudah-mudahan tertipu betul Pak. Gitu. Jadi saya nggak mungkin tahu karena yang ngacak Bapak. Iya. Ambil ya. Jangan Pak, nggak usah Pak. Nggak usah. Biar Dedi yang mau milih. Nggak, saya juga nggak akan milih Pak. Kita diginin Pak, satu-satu Pak. Iya. Pak. Ini kan kalau kayak begini kan. Iya. Bapak tahu nggak yang mana Pak? Yang mana? Bapak tahu nggak isinya apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Oke. Nah kalau Bapak ngambil, kan Bapak harus milih ya Pak ya. Iya. Nah sekarang saya nggak mau Bapak milih Pak. Saya mau kejadiannya seakan-akan tidak sengaja. Jadi contohnya gini Pak. Bapak kan ada 2 tangan nih, kanan sama kiri Pak. Oke. Sekarang Bapak pakai tangan kiri, tunjuk satu Pak. Oh gitu. Jadi jangan mikir. Jangan pakai mikir, pakai tangan kiri, tunjuk satu. Mulai sekarang, tangan kiri tunjuk satu. Dah, gitu Pak ya. Ini kan bisa 4 kan? Iya. Nah, Bapak kan nggak mikir kan Pak? Iya. Kalau tadi Bapak bilang saya pilih ya, Bapak mikir nih milihnya mana. Kalau nunjuk kan nggak mikir kan Pak? Ya udah Bapak tunjuk aja mana Pak? Yang tadi. Ini kan Pak? Ini kan. Nah, ini dibuka Pak. Apa itu Pak? YouTuber. Nah, ini kan hoax, ini Gen Z, ini netizen, menteri. Itu YouTuber Pak. Ini ya YouTuber Pak. Aduh, benar-benar episode luar biasa. Ini yang disebut kejutan awal tahun nih. Iya ya. Iya Pak. Memang iya Pak. Gimana itu ilmu gaib atau semacam mana ya teknik ngelabui, tapi nggak mungkin ya ngelabui dengan cara gitu. Oh, dia kan nulis duluan, terus ini nggak tahu. Dan kita kocok tadi Pak, kita ngambil sembarang. Iya. Gimana itu ada rasa? Yang nanya profesor loh bro. Nanya profesor coba. Lo hebat banget gitu nih profesor nanya. Jadi konteksnya kalau mentalis itu kan kita memanipulasinya pikiran. Oh gitu. Oke. Jadi saya udah tahu dulu saya harus mengarahkan Pak Mahfud pilih yang mana. Oh gitu. Jadi secara psikologi saya harus naruh posisinya di mana supaya Pak Mahfud pilih yang itu. Padahal saya nggak merasa terarah oleh siapapun. Kalau tadi merasa terarah ketawa gitu Pak. kan. Dan gitu tadi Cak. Kontak, gitu. Posisi mempengaruhi Pak. Oh gitu.
Jadi tadi pada saat Bapak udah ngocok, saya lihat yang terakhir saya tahu posisinya YouTuber di mana. Saya harus naruh di posisi di mana 99% tangan Bapak ke sana. Makanya saya minta tangan kiri. Oh. Karena kalau tangan kanan tadi posisinya YouTuber ada di sini, Pak. Kalau tangan kanan Bapak larinya either ke sini atau ke sini, Pak. Oh gitu ya. Begitu ya. Secara refleks pasti begitu. Oh gitu. Kalau misalnya nih tiba-tiba tunjuk satu pakai tangan kanan, Bapak gerak gitu, Pak. Bapak gerak tangan kanan, Pak. Masih ke sini atau sini ya? Tapi kan Dedi nggak tahu tadi kalau YouTuber Kalau tangan kiri, Pak. Nggak, pada saat Bapak udah ngocok kasih ke saya intip yang mana. Oh, I see. Ada begitu ya? Nah, kalau tangan kiri, Pak, the most paling nyaman adalah posisi ketiga dari sini. Karena kalau tangan kiri Bapak tunjuk akan ke sini, Pak, pasti. Oke, itu Secara bisa. Tapi bagaimana Anda bilang tadi? Tapi kan saya sudah ngintip bahwa YouTuber ada di sini. Iya. Ngintipnya gimana? Cepat, Pak. Itu kan begini. itu hebatnya, Pak. Cepat, Pak. Ong mata di atas Lebih ini. cepat daripada koruptor. Asik bener nih. Ngintipnya nggak ketahuan, Pak. Nggak ketahuan, Pak, kalau ini, Pak. Oh gitu ya? Iya. Makanya kalau saya jadi koruptor susah, Pak, nangkepnya, Pak. Dad, lu aja lanjutin deh ini. Ini asik banget nih kayaknya. Ada kacamata, boleh pinjam? Iya, nah, lalu kacamata kan ntar ada apa-apa nih. Iya. Kacamata siapa ya? Kacamata saya. Kacamata. Iya. Oke. Saya nggak akan nyentuh ya, Pak ya? Ya. Saya diemin ya, Pak ya. Tangan saya di sini, Pak ya. Oke. Diam ya, Pak ya. Coba lagi ditiup. Kayaknya Pak Mahfud boleh pengen lihat gerakan. Kayaknya ditiup ini. Pengen lihat gerakan dulu, Bro. Pengen lihat. Coba. Nih, mulut saya di sini, Pak. Bapak bilang kapan aja gitu. Yuk. Wah. Ayo Pak Mahfud. Profesor menerjemahkan dulu, Pak. Enggak. Itu pakai ilmu gaib enggak? Gini, Pak, kalau itu pakai ilmu gaib, saya tidak akan nelpon Bapak pada saat Siti Fadilah, Pak. Gimana ya caranya? Logikanya gitu aja, Pak. Saya masih minta tolong Bapak kan? Ya, kalau pakai ilmu gaib saya udah ngilang, Pak, waktu itu, Pak. Sama tekniknya ketika nebak lagi tuh bola dunia Bola, ya, Pak, 2008 skor ya. bola, betul. Berapa 3 minggu sebelum final itu beliau sudah nulis tuh bahwa yang akan menang akan ada sebuah negara yang tidak pernah terkalahkan akan kalah di final. Jerman dan Spanyol kata dia menang dengan nama siapa? Torres ya? Torres pencetak. Ingat Pak Mahfud. Iya, waktu itu saya kan kagum sekali itu Torres. Ini disimpan di tempat notaris kan? Disimpan terang notaris. 3 minggu sebelumnya, tanggal 30 Juni. Nah, kita kan nunggu nih 30 Juni. Wah, luar biasa. Benar Notarisnya yang buka. Notarisnya yang buka. Dianya enggak tahu ada di mana, tapi dibuka kan. Selama 3 minggu itu dia ada di mana kan kita enggak tahu. Dan ini dijaga gitu. Betul, Pak. Bisa muncul dan benar persis 1-0. Betul, 1-0 sampai skornya saya hitung, Pak. Nggak masuk di akal bagi saya kalau itu bukan ilmu gaib. Gini, Pak, gimana saya caranya? bisa menjawabnya. Saya nggak bisa ngasih tahu Bapak caranya, tapi saya bisa menjawab logikanya, Pak. Logikanya gimana? Kalau itu ilmu gaib, Pak, saya nggak bikin prediksi, Pak. Saya pasang taruhan, Pak. Iya ya, judi ya. Iya, Pak. Udah kaya raya saya, Pak. Nggak bikin YouTube saya, Pak. Nggak bikin YouTube saya, Pak. Gitu ya. Jadi ada tekniknya memang, Pak. Nah, teknik ini kalau, ini menarik, Pak. Jadi saya tuh kan punya gelar doktor. Iya. Nah, gelar doktor saya itu diberikan, Pak. Diberikan dari Amerika. Sama akademi. Jadi kan di Amerika itu kan ada arts kan, Pak. Itu kan masuk ke dalam akademi. Iya. Jadi ada berapa penemuan saya yang dipakai sama magician di luar negeri, sampai seluruh magician di luar negeri. Teknik dan teori saya dipakai. Oke. Gitu. Akhirnya bikin disertasi dan sebagainya, terus jadilah dapat gelar doktor tersebut. Itu. Nah, jadi ya walaupun di Indonesia nggak ada gunanya tuh gelar doktor ya, karena begitu di Indonesia art of magic dukun, Pak, gitu, Pak. Jadi kayak nggak ada gunanya. Tapi itu gelar diberikan karena berapa teori dan berapa teknik yang saya ciptakan dan akhirnya dipakai di seluruh dunia oleh pesulap-pesulap dunia, Pak. Gitu, gelar, Pak. Kan sekarang banyak gelar diberikan. Banyak gelar diberikan. Humoris. Honoris causa. Honoris causa.
Profesor. Seneng banget. Bapak bilang gelar yang diberikan tuh humor. Karena menggelikan. Enggak, kadangkala jabatan sama gelar dicampur aduk di sini. Iya. Kadangkala jabatan pun diberikan sebagai honoris causa, itu kan enggak lucu ya? Iya, benar. Kalau jabatan. Bapak nyindir tituler saya, Pak. Enggak. Akademik ini. Kalau tituler ada undang-undangnya dan boleh. Berdasar kemampuan tertentu kan ada undang-undang. Betul. Tapi kalau akademik undang-undangnya lain. Akademik beda ya, Pak? Beda. Honoris causa bisa doktor ya, tapi dengan syarat tertentu. Tapi kalau di luar itu saya dapatnya hitungannya PhD, Pak, bukan doktor, Pak. Iya, kan di sini PSD itu doktor. Iya, iya. Iya, karena kan PSD itu selevel S3 sini. Iya, iya. Di Indonesia kan jadi doktor. Jadi kalau yang seperti ini layaklah dapat tituler, dapat doktor, dan ini tadi kan, ya kan keahlian yang sulit ini. Terkadang kalau di Indonesia ini kumpulan pidato-pidato yang dibuat oleh staf itu dijadikan pidato ilmiah. Yang buatnya stafnya entah siapa, lah itu dianggap setara doktor gitu. Pidato 5 kali disusun. Tapi enggak apa-apa Indonesia kok. Indonesia apa Indonesia kok? Enak banget ngomongin apa Indonesia. Indonesia oke gitu. Apa Indonesia kok? Memang hidup dengan humor-humor begitu. Saya mau lanjutkan Pak, pertanyaan Bapak tadi itu, Pak. Ini loh, Bro. Soal nebak-nebak, secanggih-canggihnya kan ada risiko keliru toh. Iya. Kan gitu. Betul. Saya tuh membayangkan itu. Saya tahu bahwa Anda hebat gitu ya. Tapi ketika Anda mau menebak headline Kompas, itu kan live semua media. Iya. Dan mereka nunggu live. Gimana kalau keliru gitu? Gimana tuh? Nggak mungkin, Pak. Karena mungkin. kita punya backup plan. Kalau keliru larinya kemana, kalau keliru sini larinya kemana. Kita kalau main mentalisme itu konteksnya adalah backup plan. Saya minimal harus ada 5. Oh ya? Oh, oke. Jadi kalau keliru di sini larinya kemana, way outnya kemana, udah kita plan semua. Sebelum Sebelum diumumkan, Pak. Dibuka. Jadi memang, nah menariknya kalau di Amerika itu ada sekolahnya, Pak, ada akademinya, Pak. Oh gitu ya? Ada akademinya. Jadi karena award-nya juga ada, pertandingannya ada, akademinya ada, dan di take-nya sudah as science, Pak. Iya. As science. Dan biasanya kita itu kalau di Amerika, Pak, digunakan untuk mencegah orang-orang yang mengaku dirinya indigo. Oh gitu ya. Jadi karena kita tahu teknik dan teorinya dan ada triknya juga. Jadi kan banyak kayak di Indonesia banyak orang-orang ngaku indigo gitu, Pak. Terus ya nih maaf nih, misalnya ada pejabat aja mau menjabat aja ke dukun dulu gitu kan. Iya. Itu jamak itu masih terjadi. Iya kan, itu kan terjadi gitu, Pak. Nah biasanya teman-teman saya yang di luar itu digunakan sama pemerintah itu untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Oh gitu. Ini pertanyaan nakal. Menarik. Pertanyaan nakal dari saya. Kalau Anda tahu gitu, kenapa tidak memberitahu saya bahwa saya akan kalah dalam Pilpres? Good question. Mestinya Anda kan bisa hitung. Kontrolnya semua sohib gitu kan. Karena sahabat, Pak, saya nggak tega ngomongnya gitu, Pak, waktu itu, Pak. Harusnya jangan dong gitu. Hebat sekali, Bapak kayaknya bener, Pak. Iya kan, Pak Mahfud kemana-mana kampanye, Mbak bilang udahlah Pak, nggak usah gitu-gitu amat gitu. Maunya ngomong gitu, takut kurang sopan, Pak, gitu loh, Pak. Padahal ketika saya kampanye sudah sahabat dekat. Iya, memang benar, Pak. Iya benar. Makanya saya nggak pernah nyenggol Bapak, kan. Nggak pernah nyenggol Bapak. Saya sama sekali nggak pernah nyenggol Bapak. Ini kita ngomong-ngomong belum masuk ke sini, Pak. Malah saya waktu Bapak kampanye saya malah muji-muji Bapak loh. Gitu ya? Iya. Saya malah muji-muji. Meskipun beda posisi ya. Ya, tapi saya muji-muji. Dan saya datang ke podcast pertama sesudah pemilu selesai, ke podcastnya beliau. Yang lain ngundang tiap hari kan, saya enggak datang. Wow, kehormatan tuh. Kehormatan tuh. Yang pertama. Gua tahu tuh banyak banget yang undang Pak Mahfud tuh. Kehormatan. Tapi saya bisa ngomong begini. Kenapa pada saat ya ini mah udah rahasia umum ya. Pada saat itu walaupun saya tidak ada di kubunya Bapak, tapi kenapa saya selalu muji Bapak? Karena kalau mau dicek dari postingan saya dari apa, saya selalu muji beliau. Ya. Karena sebenarnya sederhana, Pak. Bukan, ini buat saya jujur sumpah nih. Demi Allah nih Pak, saya sumpah nih Pak. Bukan karena saya sahabat Pak Mahfud. Karena buat saya nggak ada celahnya. Nggak ada peluang. Nggak ada peluang dan memang tidak layak untuk seorang Pak Mahfud dijelek-jelekin. Ini nggak berlebihan loh DT ini. Ini nggak berlebihan. Pak Mahfud lo ngomong nggak berlebihan. Bahkan ya sama seperti ketika Pak Ganjar, saya pun minta maaf Pak, saya nggak tahu apapun tentang ini, yang masalah yang kemarin. Iya. Ke Pak Anies juga begitu saya.
Jadi maksudnya buat saya pada saat itu saya mau mendukung tapi dengan cara sehat gitu, tidak dengan cara yang brutal. Gitu. Dan kayak karena saya sayang juga sih. Ya. Apresiasi dong Pak, betul ya? Iya. Terima kasih Pak. Gua lanjut ya. Tadi kita sudah bahas soal YouTuber tuh Pak. Ini saya angkat dulu aja. Ini kan buat dipisah YouTuber di sini. Nah, gua mau nanya teruskan Pak Mahfud tadi. Jadi kan lagi seperti kata Mahfud, lagi hebat-hebatnya ketika itu menjadi magician gitu ya. Tukang sulap lah Pak. Tiba-tiba lu migrasi ke YouTube. Gitu ya Pak ya? Pertanyaan Pak Mahfud ya mestinya ya. Nah, itu kenapa? Dijelaskan ke Pak Mahfud. Tiba-tiba berhenti gitu Pak? Ya, tiba berhenti dan pindah menjadi YouTuber. Mau jawaban jujur Pak ini Pak? Ya dua-duanya boleh. Gitu. Duit. Bukan Pak, kalau duit karena banyak YouTuber katanya sekarang miliaran kan? Iya sekarang Pak. Ini contohnya Pak, ini di depan Bapak nih. Paling kaya Pak sekarang. Sekarang paling kaya ya? Enggak sih, masih kayaan. Kalau dulu, kalau mau jawaban jujur Pak, karena waktu itu saya ngurus anak sendirian. Oh gitu. Jadi ada momen di mana ketika kan saya divorce Pak, saya pisah. Aska itu kan ikut saya Pak. Aska tuh masih kecil banget. Jadi kemana-mana tuh harus ikut saya. Nah, perform sulap itu Pak, duitnya paling besar dari off air Pak. Bukan dari TV. Oh gitu ya. Off air terbesar itu pasti di luar kota Pak. Oh gitu. Jadi misalnya harus sering ninggalin anak di Surabaya, di Medan, kemana-mana. Jadi kita seminggu tuh bisa 4-5 kali itu saya harus keluar kota. Padahal ada anak di rumah ya. Padahal ada anak. Nah anak saya tuh selalu ngotot untuk ikut. Nah di rumah pada saat itu ditinggal juga babysitter juga kesian sekali. Ada satu saat tuh saya ngomong sama Aska waktu itu, kamu jangan ikut papa karena papa cuman pulang pergi doang kok gitu. Pulang pergi doang kan dia harus sekolah. Terus si Aska bilang enggak, ini masih kecil ya Pak, masih kecil 6 tahun lah gitu, 6 tahunan lah gitu. Dia bilang dia takut pesawatnya jatuh. Terus saya bilang ya kalau pesawatnya jatuh kamu nggak ikut, makanya kamu nggak ikut. Dengan logikanya dia bilang enggak, kalau pesawatnya jatuh Aska sama papa di pesawat. Dari situ kata-kata itu Pak, sesimpel kata-kata itu saya mikir bahwa wah ini nggak lucu nih. Pilihan saya cuma nyari duit, off air kemana-mana atau gedein anak. Nah dari situ terus saya ada tawaran jadi host Hitam Putih waktu itu. Bahkan sebelum host Hitam Putih itu saya memutuskan kayaknya saya stop. Oh gitu ya, sebelum ke Hitam Putih itu sudah. Saya mendingan ngurus anak pada saat itu. Nah sebenarnya nggak Pak, saya masih jalanin sulap tapi di Jakarta doang. Nah itu main sulap di Jakarta doang tuh bisa 3 bulan cuma dapat job sekali Pak. Oh gitu ya. Jadi nggak, ya secara ekonomi ya jadi berantakan. Tapi pilihannya kan nggak ada Pak waktu itu. Jadi waktu itu saya lebih milih anak. Ya udah tuh akhirnya saya stop. Dan akhirnya begitu udah Hitam Putih ada, udah tuh saya total stop. Yang kedua alasannya, saya sudah bermain bukan karena saya mencintai seninya Pak. Ini yang banyak orang nggak tahu. Jadi dulu itu awal saya main perform itu karena saya suka dengan seninya Pak. Saya tuh happy mainnya Pak. Ketika terus saya jadi industri, saya mau main kalau saya dibayar jadinya Pak. Oh gitu ya. Ya karena kalau industri bisnis lah ya. Bisnis. Kalau bayar ya gue perform. Kalau nggak bayar gue nggak perform. Itu normal kan Pak. Cuman buat saya merasa bahwa ini lama-lama gue perform udah bukan art yang saya senengin, cuman karena dibayar gitu. Dan buat saya waktu itu kesenangannya udah nggak ada Pak. Gitu ya. Nah ketika saya udah nggak main, terus kayak saya bisa main depan Bapak kayak begini, saya balik lagi tuh Pak. Senengnya gitu. Karena memang saya hobi awalnya Pak. Kalau gitu main satu lagi apa sekarang? biar saya Pak Mahfud senang banget menyenangkan tamu. Kan tamunya saya Pak. Tapi begini, saya sering mengaitkan itu dengan masalah-masalah kegaiban. Kalau bagi Mas Dedi itu ada tekniknya ya, ada ilmunya. Tapi saya yang tidak pernah mendalam itu sering mengaitkan masalah kegaiban itu memang banyak di dalam
kehidupan kita. Waktu saya di pesantren dulu, saya tidak tahu ilmunya. Itu main sepak bola api itu. Oh iya. Pakai sarung. Ya, pakai sarung, pakai sarung ya api kan dibakar sabut kelapa, dikasih minyak terus dibakar kan. Itu main sepak bola gitu aja santai. Enggak panas tuh. Tapi ada kiainya yang mandu gitu. Nah, ilmu-ilmu kayak gitu bukan sulap kan. Nah, jadi gini Pak. Ini menarik nih karena ini nggak pernah dibahas. Jadi seorang pesulap, seorang magician seperti saya, itu ketika kita belajar, terus apalagi ketika kita di luar negeri kita belajar, kita harus tidak boleh dulu percaya terhadap gaib. Ini gitu ya? Hukumnya jangan percaya kepada gaiban. Dengan gaib. Semua bisa diakali. Kenapa? Nah kan pertanyaannya kenapa Pak? Karena begitu kita percaya dengan kegaiban, kita nggak akan mencari cara untuk mereplikasi hal tersebut. Iya. Gitu Pak. Jadi sebenarnya gini, saya nggak bisa bilang itu gaib atau bukan gitu. Mungkin aja. Itu gaib mungkin aja. Tapi kalau saya langsung itu gaib, saya nggak akan nyari caranya tuh Pak untuk melakukan itu gimana. Sedangkan seninya adalah mencari caranya supaya bisa mendemonstrasikan gitu Pak. Jadi ini agak bertabrakan, memang agak bertabrakan Pak. Arti itu dua lapangan yang beda. Jadi kayak sama ilusionis dan kegaiban. Betul. Jadi kalau kita belajar sebagai magician apalagi di luar negeri, karena saya belajar di luar, itu patokan pertamanya adalah apa yang lu lihat. Cari caranya atau replikasi caranya. Mungkin caranya beda, tapi bisa. Contohnya gini Pak, saya pernah bikin jalan di atas air. Iya itu yang sering terjadi kan? Betul. Di film-film Cina itu ya. Betul. Beda Pak. Ceritanya Ko Peng Ho. Jalan di air, waduh. Karena pakai pemberat Pak. Kalau di pemberat itu bisa lari kan. Saya pernah bikin jalan di atas air. Nah, jalan di atas air ini kan di berbagai macam religi adalah hal yang dilakukan nabi-nabi tertentu. Kalau kita terima, ya udah itu memang keajaiban. Ya saya selesai di situ. Nah justru tugas saya adalah bisa nggak kita mereplikasi itu ya. Nah, saya tidak mengatakan melakukan itu ya. Saya mengatakan mereplikasi untuk entertain. Gitu. Jadi kita harus nyari gimana nih caranya supaya begitu ya logikanya ya. Logikanya harus begitu. Ini yang agak yang agak ilmiah tapi tetap menakjubkan. Kan ada buku tuh yang ditulis oleh Raymond Moody ya, Life After Death. Pernah baca ya? Betul. Gimana dia ketika ditanya oleh mahasiswanya di Virginia ya, University ya, di Universitas Virginia kan ditanya, "Dok, Anda kan orang hebat gitu, yang bisa mengobati orang banyak, bisa kejiwaan. Kalau orang mati itu pergi kemana?" Nah, itu kan pertanyaannya. Sebagai dosen, dia enggak langsung jawab. Riset dulu, dikumpulkan orang yang sudah pernah mati suri sebanyak 150 orang. Baca kan? Si Raymond Moody ini. Raymond Moody ya bukunya luar sekali. Sampai sekarang masih ada bukunya. Orangnya baru meninggal 8 tahun lalu. Dia 150 orang tuh ditanya, kalau waktu kamu mati gimana rasanya? Sama ceritanya, saya keluar dari tubuh saya. Terus kemana? Di sana ada tempat gelap. Terus sudah itu ada tempat cahaya di mana kita tahu semua perbuatan kita. Sudah ke atas lagi ada orang, kamu belum ke sini kok. Belum waktunya udah ke sini, lalu hidup lagi gitu kan. Nah, yang kayak gitu tuh gimana? Bisa dijelaskan kan? Jadi menarik nih. Kayaknya itu tugas pemuka agama. Tapi saya bisa menjawabnya begini, Pak. Ada juga riset yang mengatakan ketika orang meninggal, maka semua otak kita mengeluarkan dopamin. Dopamin, serotonin dikeluarkan. 4 menit terakhir tuh keluarin dopamin dan serotonin. Nah, dopamin yang berlebihan itu menciptakan halusinasi. Jadi makanya katanya orang meninggal itu pasti dalam keadaan nyaman. Dan itu pernah direplikasi ke orang, disuntikin dopamin sebanyak itu, mereka melihat suasana yang luar biasa, kayak ngeliat surga. Secara saintifik ketika direplikasi. Nah, cuman kalau buat saya gini Pak, kalau masalahnya agama, saya lebih baik percaya Tuhan Pak, karena asuransi Pak.
Itu memaksa diri. Pak, kalau kita nggak percaya tiba-tiba ada Pak, gimana Pak kita Pak? Rugi gitu ya? Rugi Pak. Ya, tapi ini penjelasnya tadi Iya, ya, kan penelitiannya Moody itu pengalaman orang pada saat baru mati kan. Jadi itu 4 menit pertama ya. 4 menit pertama. Dia bisa ngalami macam-macam gitu ya. Itu kalau nggak salah ditulisnya OBE, out of body experience. Gitu. Out of body experience. Nah itu kita pelajari juga Pak di seni kita pelajari juga. Mereplikasikan contoh paling sederhana Pak. Ya. Game lagi nih Pak. Bapak pegang ini. Jangan kenceng Pak, sakit Pak. Pegang biasa. Ya, pegang aja. Kerasa jantung? Ada. Kerasa? Iya. Oke. Kapanpun Bapak bilang stop, saya stop jantung saya. Stop. Wah, berhenti. Kerasa Bapak Pak? bilang mulai, saya mulai. Mulai lagi. Wah. Kerasa Pak? Kerasa. Wah. Toh. Atau kalau itu mungkin stop gitu, lalu ada cara pernafasan tertentu kali ya. Betul. Iya. Betul. Iya Pak, kan? betul. Mulai. Nah, gitu. Betul. Tapi, gitu ya? Betul, itu betul. Teorinya betul. Tapi bayangkan ilmu ini bisa dipakai untuk menipu orang kan Pak. Iya. Seakan-akan orang percaya betul jantungnya berhenti. Bayangkan kalau saya mengatakan saya ini orang sakti. Saya bisa menghentikan jantung saya begini-gini, udah gitu akhirnya tuh saya nipu orang dengan cara saya bisa nyembuhin orang. Iya ya. Nah itu awal-awalnya itu begitu. Percaya Pak. langsung ya? Langsung percaya, langsung apa. Kayak Ponari. Alah, di Jombang kecil batu dah. Pak itu Pak. Sembuh. Itu Pak, batu Ponari itu pernah saya undang ke Hitam Putih. Oh pernah ya? Pernah. Terus? Udah gitu dia bilang dia lagi ngomong gini, ini batu sakti bla bla bla. Ini kalau orang lain yang ini kan batunya di sini Pak ditaruh Pak. Iya. Dia lagi ngomong, saya lagi ngeliat batu, dia ngomong itu kalau orang lain yang megang selain saya ambil meninggal, bajingan lagi gue pegang gitu. Pas lagi lu Dia pegang. ngomongin lagi saya lagi pegang. Terus gimana nasib gua gitu ya? Maksud ente apa gitu. Ini udah saya pegang nih. Terus saya bilang, ini kayaknya batu kali. Taruh lagi. Masih hidup sampai sekarang saya yakin. Hitam putih waktu itu ya? Iya. Iya. Jadi maksud saya ya memang dua hal yang berbeda ya Pak. Cuman kalau ya buat lucu-lucuan ya lucu jadinya Pak. Jadi komedi Pak sebenarnya Pak. Bro, sekarang jadi YouTuber. Nah, kita beralih sekarang. Lu punya kompetensi ahli di situ, tiba-tiba sekarang menjadi YouTuber, ada adjustment nggak? Lu tiba-tiba sekarang menjadi entertain orang di depan layar dan segala macam. Karena kan dulu kan emang entertainer Pak. Ya, jadi kalau sebelumnya ya. Iya, jadi maksudnya saya lebih gampang lah karena udah entertain kan, udah ngomong banyak orang. Udah gitu saya latihan di Hitam Putih kan Pak. Iya ya. Di Hitam Putih itu Oh iya, bridgingnya di Hitam Putih ya, nggak langsung ke YouTube. Betul, ya. 12 tahun. Nah, sebenarnya podcast yang saya buat itu adalah mimpi saya di Hitam Putih Pak. Oh gitu ya. Mimpi saya karena namanya acara TV itu kan ada segmen, ada potongan iklan. Udah gitu kalau mau nanya apa ntar kena KPI. Nanti ada gitu-gitu ya Pak. Sedangkan kalau di podcast saya kayak sahabat gitu, kayak ngobrol santai, ngobrol. Nah gitu. Tapi ngomong-ngomong kok lu protes ke Pak Mahfud, kenapa Pak Mahfud punya podcast juga? Ya karena dia gampang ngundang orang. Kita susah loh Pak ngundang orang. Gitu ya? Iya. Termasuk ngundang ini kan. Termasuk undangnya. Tapi cepat ya. Bro, oke, siap. Siap, langsung datang Pak. Ya karena teman, makanya duduk sahabat. Artinya belum tentu dia merespon cepat itu kalau orang lain yang ngundang Pak Mahfud. Karena Bapak yang ngundang jadi anytime dia ngomong ke saya, anytime. Tapi memang benar Pak. Gitu ya? Karena saya tuh banyak banget ini Ya diundang pastilah. Ya. Saya TV itu pasti nolak. Oh gitu. Pasti nolak saya. Jadi saya diundang TV itu pasti nolak. Saya nggak mau bilang saya akan nolak terus ya Pak. Cuman sampai detik ini Nolak. saya nggak pernah mau di TV. Karena Sejak keluar dari Hitam Putih itu ya, karena buat saya lebih baik di acara-acara seperti ini Pak. Yang mana bebas, nggak ada apa-apanya, bisa ngobrol enak, santai gitu, ngobrolnya bebas gitu, dibandingkan dengan banyak gimmick yang dilakukan. Gitu. Iya. Pak Mahfud diundang Dedi itu merasa sesuatu yang khusus Pak. Kenapa Bapak tidak pernah menolak kalau diundang Dedi ke podcastnya? Iya, pertama memang seneng ya pada cara format acaranya yang seperti ini tadi ngomong bebas. Yang kedua, terkadang
ada orang tidak berani bertanya hal-hal yang sensitif kepadanya. Nah, kalau ini berani. Padahal saya ingin ngomong. Dan Pak Mahfud suka itu. Iya, saya tahu. Jadi begitu dia kontak, oke. Cuma butuh dipancing dia. Iya. Dia cuma butuh dipancing. Nah, buat saya juga, karena saya tahu beliau pengen ngomong kayak saya nanya. Jadi ada yang nanya, ada yang jawab, Pak. Nah, sekarang ketika Pak Mahfud punya beberapa kanal nih, Bro, dengan teman-teman, apa tipsnya? Di-share lah sebagai seorang suhu di podcast, Pak Mahfud bisa dapat apa dari Dedi? Gimana bertahan di dunia yang baru sama sekali buat Pak Mahfud, tapi itu juga penting buat Pak Mahfud sebagai sebuah ruang untuk bicara. Kalau saya rasa kalau Pak Mahfud mau nggak bisa diajarin ya, ilmu dia lebih tinggi dari saya kan kalau ada masalah politik atau masalah apa kan. Cuman kalau saya bisa ngasih masukan sedikit, coba masuk ke Gen Z. Karena Gen Z kita itu melek buta politik. Dan kadang-kadang nggak peduli, Mas. Dan ini bicara Gen Z, ini gua angkat sekarang ya, masuk ke Gen Z sekarang. Pas banget. Gen Z itu juga banyak. Nah, maksud saya kan, maksud saya gini, ketika Pak Mahfud misalnya mengundang Pak Luhut, oke, itu kan bagus banget. Tapi echo chambernya pasti penonton di situ. Antar mereka sendiri itu ya, mereka, itu ya, oke. Nah, sedangkan sekarang Gen Z ini banyak Gen Z yang bisa narik minat orang untuk nonton, dan Gen Z itu banyak banget pertanyaan yang dia pengen tanya sebenarnya gitu. Maksudnya gini, saya beruntung sekali karena saya punya kedekatan dengan Pak Mahfud. Tapi saya yakin ini banyak anak-anak muda, ya contoh deh Aska deh gitu misalnya. Yang sebenarnya pengen tanya, Pak, hukum ini tuh gimana sih, Pak? Tapi ke barrier kan, untuk menemui seorang Pak Mahfud MD mereka nggak bisa menjangkau ke sana, terlalu besar di sana. Iya. Nah, ini kalau dibuka kerannya sedikit itu bisa saya bantu sih siapa aja orangnya, Pak. Nanti Pak, ini dibuka kerannya sedikit, wah ini pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak kepikiran oleh saya, nggak kepikiran oleh pejabat, nggak kepikiran oleh orang lain yang mungkin itu dunia mereka hadapi itu ya. Iya. Itu dunia mereka gitu. Nah, itu banyak banget, Pak. Itu kerannya besar banget. Gitu ya. Kalau saya larinya ke situ. Itu ya. Jadi menarik nih, Mas Dedi punya peta anunya ya. Punya. Ini Gen Z itu yang ini. Betul. Kecenderungannya apa. Nah, kayak Gen Z sekarang dan pembahasannya kan saya sering banget bahas tentang Gen Z, Pak. Maksudnya generasi ini kan sekarang melek digital, Pak. Dia wah tentang digital tuh paham sekali gitu, Pak. Tapi sembarangan, Pak. Kalau kita lihat bahwa setahu saya riset terakhir itu 80% Gen Z itu adalah generasi yang paling stressful. Padahal hidup di zaman yang paling enak. Hidupnya di zaman paling enak, tapi paling anxiety katanya, paling stressful, Pak. Nah, akhirnya terus kan dikeluarkanlah kata-kata, nah ini saya mancing boleh, Pak ya? Iya. Kata-kata generasi strawberry. Nah, buat saya yang benar adalah strawberry parenting, Pak. Orang tuanya strawberry, Pak. Bukan anak-anak itunya. Anak-anak ya. Bapak tahu kasus anak tukang roti yang mukulin karyawannya, Pak? Yang minggu lalu di Jakarta Timur. Ya. Tahu kan, Pak? Oh iya, tahu. Ya, viral tuh, Pak. Viral tuh, Pak. Yang agak obes anaknya. Iya. Dia kan teriak-teriak, saya kebal hukum gitu kan. Iya. Tapi nggak kebal gula kan, Pak? Makanya nggak ada manusia di dunia yang kebal gula ya. Saya nggak ngejelekin ya, bener ya. Catat. Nah, saya berani taruhan, Pak. Ini anak nggak pernah ditampol sama orang tuanya, Pak. Makanya jadi kayak begitu nih anak, Pak. Saya berani taruhan. Nah, saya mau tanya sama Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud ngerti hukum nih, Pak. Sekarang kalau anak saya nakal nih, Pak Aska nih, Pak. Nakal kelewatan, Pak. Saya tampar, Pak. Pak, gitu, Pak. Dilaporin KPAI saya kena, Pak. Iya. Kena undang-undang perlindungan anak. Iya. Dia bisa bilang I call the police gitu kan. Iya kan, benar. Telepon polisi. Nah, guru, Pak, saya pernah dilempar pakai penghapus kayu, Pak. Waktu sekolah. Pak. Pak gitu. Ibu, dak gitu, Pak. Saya nggak lapor orang tua saya, Pak. Nggak ngadu sama orang tua saya. Nah, ini karena ada ahli hukum, saya cerita juga. Saya pernah gundulin kepala Aska, saya taruh di kamar mandi, saya kunciin.
Sampai nangis-nangis dia. Gara-gara disuruh potong rambut sama gurunya, dia nggak mau. Sudah 2 minggu. Gurunya chat saya. Anak ini rambutnya kepanjangan. Iya bu, iya siap. Saya suruh potong rambut, dia nangis tantrum, Pak. Oh gitu? Iya, nangis tantrum. Akhirnya, udah saya paksa, saya botakin lah itu. Itu Pak, kalau dilihat kejadian itu Pak, dilihat dari sudut itu doang Pak, itu penyiksaan anak Pak. Padahal lu lagi melawan logika strawberry parenting gitu ya. Maksud gue begini bro. Kalau kita ngambil video itu ada CCTV pada saat itu. Ini anak kan mau dibotakin nggak ada yang diem lah. Mana ada anak dibotakin diem. Itu kan harus kita pegangin dulu Pak, harus gini Pak. Nah, tapi otak saya pada saat itu, zaman saya kalau waktu rambut saya kepanjangan, yang motong tuh gurunya loh. Sampai pitak kita. Iya. Nah sekarang, gurunya nggak berani motong Pak. Dilempar ke saya, ke orang tuanya. Kalau saya nggak berani juga, ini anak kan nggak belajar hidup Pak. Iya. Jadi dari kecil dia bisa berkata bahwa mau gue hidup gue. Kalau lu itu gue hitung penyiksaan, gue laporin polisi. Nah, gimana Pak? Iya. Saya juga sering melihat itu. Yang juga sebelum itu kan terjadi peristiwa di Palu ya. Nah, yang guru. Guru dianggap mukul anaknya, nyubit atau apa. Betul. Gitu ya, lapor ke orang tuanya, lalu malah dipolisikan, katanya pelanggaran HAM. Sampai masuk ke pidana loh itu. Nah, rasanya ini sudah kebablasan ya. Karena dulu zaman kita kecil, zaman saya dulu ya itu dipetai. Kalau masuk itu suruh perlihatkan kan kuku. Wah, kalau garis kayu kan Pak. Pulang. Suruh pulang dulu nanti balik gitu. Jadi bersih semua. Betul. Dan kalau misalnya kita dulu dipukul ya Kemucin, dengan oleh guru, kita pulang ke orang tua lapor malah tambah dimarahi. Bener. Guru mau bener, kamu harus ikut. Guru. Iya kan? Sama guru juga, kamu harus ikut perintah orang tua. Jadi orang tua dan guru itu kerjasamanya bagus. Sekarang orang tua nodeng guru pelanggaran HAM gitu ya. Lo orang tua aja bisa dituduh pelanggaran? Iya makanya. Orang tuanya sendiri kan? loh Pak. Apalagi guru. Nah maksud saya Pak, pertanyaan saya, apakah sebenarnya ada batasnya gitu Pak? Maksudnya yang mana nih yang dimasukkan ke abusive? Yang mana nih masuknya ke penyiksaan? Apakah ketika saya botakin rambut Aska itu dia nangis teriak-teriak itu penyiksaan? Atau itu mengajarkan konsekuensi, mendidik mental dia. Nah, iya makanya. Iya. Ini kan batasnya yang tipis ya. Iya, sulit batasnya. Makanya mana dianggap pelanggar HAM, mana yang tidak. Jadi persoalannya kan dulu ketika orang bicara HAM tuh lalu muncul perlindungan anak kan. Anak tidak boleh disiksa oleh orang karena memang ada kan. Ada Ari Hanggara zaman dulu. Iya. Anak tidak boleh disiksa lalu diberi perlindungan undang-undang anak sekian tahun ini dianggap anak dan tidak boleh dibeginikan. Itu konsekuensi dari pembuatan aturan. Sebenarnya kalau di dalam kearifan kita kan yang begitu itu kalau terjadi kasus luar biasa ya. Tapi sekarang kasus kecil pun lalu dimasukkan ke pasal itu. Betul, jadi masalah. Betul. Ya. Kalau peraturan itu cabut bisa saja muncul masalah-masalah juga. Masalah. Oleh sebab itu ya pada kearifan saja ya yang pelaksanaannya di lapangan gitu. Tapi ketika itu dilaporkan ke kepolisian gimana? Nah itu, yang polisinya juga yang harus arif kan, hakimnya juga harus arif. Karena jadi, pasal itu kan harus jelas ukurannya, pasal-pasal hukum itu. Memang tidak mudah. Dulu perdebatannya lama itu. Gimana kalau ini terjadi gitu? Tapi orang nyebut Hari Anggara tadi. Ya, kasus Hari Anggara itu ya. Saya pernah, Pak. Saya pernah waktu Aska umur berapa gitu, itu pernah saya tapok, gara-gara dia itu pakai robot-robotan nampar ART saya. Oh gitu. Iya. Anak kecil kan Pak. Ditabok, kamu tahu? Jadi Aska tuh nabok ART saya pakai robot-robotan. Wah, saya lihat dari jauh. Terus ART saya bilang ke Aska gitu. Nah si ART ini baik Pak. Jadi bilang, Aska kok kamu gitu? Ini sakit loh. Wah makin tantrum dia. Oh gitu. Makin tantrum. Saya samperin, saya tampar anak saya. Pak saya bilang. Di depan mbaknya. Di depan mbaknya. Dia lihat. Terus dia nangis kan. Terus saya bilang sakit ya. Itu yang kamu lakuin tadi. Sakit kan? Gak mau kan kamu bapak gituin kan? Nah. Tapi itu Pak kalau dilihat dari CCTV Pak, itu saya lagi gampar anak Pak. Pelanggaran pasal sekian. Iya. Penyiksaan anak. Masuk ke
Kak Seto, Pak. Oh gitu. Oh iya, KPAI, Pak, maksudnya. KPAI ya. Iya, Pak. Tapi dengan didikan seperti itu lu ngerasain hasilnya, Aska? Nah, saya punya pertanyaan lagi. Dulu itu kakek saya, karena saya kan tinggalnya ada ayah, ada kakek. Jadi yang suka nyiksa nih kakek saya nih. Ayah saya karena kakek saya udah nyiksa, ayah saya yang bye-byein gitu. Ya biasa lah Pak, kalau nakal apa suka pakai kemucing Pak. Pantat sampai baret merah gitu Pak. Iya. Tapi ketika kakek saya meninggal Pak, saya nangisnya luar biasa. Gitu ya. Nggak menghilangkan saya sayang sama dia Pak. Nah Aska pun kalau menurut saya sampai detik ini ada cerita lucu Pak. Begitu dia usianya 17 dapat KTP, saya bilang sama dia, mulai sekarang Papa tidak akan marah. Kamu mau ngapain terserah, karena kamu udah dewasa. Udah dewasa. Dan terus satu saat Pak, dia melakukan sesuatu yang menurut saya salah. Saya nggak marahin, saya diemin Pak. 3 hari saya ngajak ngomong. Itu anak saya Pak, si Aska. Datang ke kantor saya, tak dia duduk, tak saya masih diem. Terus dia megang tangan saya. Dia bilang gini, Pak, pukul aja mending. Gitu ya. Daripada Papa diem. Oh, itu hebat ya. Jadi maksudnya sadar bahwa dia salah. Iya, gitu. Tapi dia bisa bilang, mending pukul Pak, daripada Papa diem. Daripada didiemin. Dia nyesel lah gitu Iya, gitu. Maksudnya, nah, saya tuh baca-baca berita ada guru dipolisiin, ada anak tiba-tiba taruh di tweet, bapak saya tadi nampar saya cuman gara-gara saya pulang jam 2 malam. Emang mesti ditampar. Jam 2 malam. Emang Anda memang mesti ditampar gitu. Terus saya pernah ngomong gini Pak ya, saya ngomong gini. Saya diserang netizen Pak. Iya. Karena mendukung ini apa kekerasan gitu. Tapi saya dalam hati, lu pulang hidup di jam 2 malam nyusahin bapak lu gitu loh. Bapak lu layak menampar. Bapak lu layak menampar Anda gitu loh. Itu anak tukang roti nggak pernah ditampar Pak. Ya. Tapi memang loh harus dibicarakan lagi ya sesuai dengan perkembangan Undang-Undang Perlindungan Anak. Coba yang kemarin 7 orang memperkosa anak SMP lalu dibuang, gitu. Lalu ini pelakunya belum dewasa menurut hukum. Iya, lalu akhirnya saya nggak tahu sekarang. Itu kan KPAI karena tugasnya tidak boleh mempidanakan ini. Orang publik ngatakan ya harus dipidanakan Pak, belum dewasa, belum dewasa secara badan Pak. Mungkin secara otaknya udah lebih bengis dibandingkan orang-orang dewasa. Iya. Kan nggak bisa kita samakan usia badan dengan sehingga nanti ukuran dewasa itu mungkin bukan hanya umur kan. Iya. Keadaan psikologis, psikologisnya Pak. Maksud saya seperti penting. itu psikologisnya. Dan nanti kita diskusikan. Nah itu. Nah, menarik. Kita lanjut ya Pak. Ayo, sisa 2. Bro, lu bisa tahu nggak yang mana gua suka, yang gua yang mana gua naksir nih? Kenapa jadi tantangan ya? Kayaknya dia lebih suka yang hoax deh. Iya. Nggak, gua suka yang lain, bukan. Udah gua ngomong dia rubah. Supaya kelihatan bahwa gua bisa membuat dia keliru gitu. Gua pengen bahas ini Pak. Apa itu? Menteri. Kenapa pengen bahas menteri? Menteri yang mana Pak? Pak Mahfud pasti termasuk yang menduga-duga bahwa salah satu menteri akan dipilih Pak Prabowo adalah Dedi. Iya Pak? Iya. Kalau dia menteri paling nggak wamen tuh Pak. Iya. Ya sebagai orang yang sejak awal memberikan dukungan, jelas gitu dukungannya. Gimana Pak? Coba Pak. Jadi biar kita agak ngeprank dulu diri. Secara politik menurut saya pemutihan Pak Prabowo dari tuduhan-tuduhan orang tentang pelanggaran atau kejahatan masa lalu kan ketika diundang ke podcastnya Dedi. Sebelum itu enggak ada. Gitu. Lalu Pak Prabowo diberi panggung untuk menjelaskan sambil gurau-gurau gitu. Sudah itu kan tren Pak Prabowo ke situ, mengikuti apa yang ada di situ sampai akhirnya menang. Sehingga menurut saya seharusnya Mas Dedi inilah yang jadi menteri. Kenapa tidak jadi? Nah, Pak Letkol Pak kan? Iya kan. Letkol tituler, kenapa? Pertanyaan Pak Mahfud. Kalau mau jawab sederhananya, kayaknya sayanya nggak layak Pak.
Kenapa? Merendah ini Pak. Nah, kalau dibandingkan dengan yang lain tuh, yang mulai lu, teman-teman lu sendiri, apa mancing nih? Bandingin sama teman-teman lu sendiri. Akhirnya ditanyain itu. Anda merasa tidak layak dalam standar ideal, tapi dalam faktanya itu banyak yang lain itu jauh, intelektualitasnya jauh, pengalamannya jauh gitu loh. Iya, gimana? Saya merasakan apa yang orang rasakan sekarang. Ya benar juga ya Pak ya, nggak layak kapasitasnya siapa gitu Iya, Pak ya. makanya. Oke. Gimana? Saya sadar diri Pak gitu. Mungkin yang lain tidak sadar diri Pak gitu. Tapi gini, kan saya nggak bisa ngasih tahu juga maksudnya ditawarkan apa enggak ya Pak ya. Maksudnya nggak enak juga kan. Tapi kalaupun misalnya pada saat itu ditawarkan, buat saya Pak, saya merasa bahwa saya sadar diri bahwa saya nggak layak yang pertama. Yang kedua Pak, saya masih mau bisa ngobrol-ngobrol begini-begini, saya masih pengen bisa ngomong, anak yang pulang jam 2, emang Anda layak ditampar Anda gitu Pak. Kalau jadi menteri nggak mungkin ya? Ya kan nggak mungkin ya, kalau saya jadi menteri saya ngomong begitu kan habis saya langsung hari itu juga habis gitu kan. Saya punya media yang besar yang menurut saya bisa untuk membantu lebih Pak. Kayak ketika saya di Kemhan kan saya bisa bantu podcastnya waktu itu, saya bisa bantu media sosialnya. Nah itu cocok. Jadi mungkin kalau misalnya ada kementerian medsos gitu, cocok. Mungkin saya bisa bantu Pak. Tapi ada digital ya? Ada. Komdigi. Komunikasi dan digital. Wah, coba kalau saya yang jadi Pak. Hari pertama masuk dah. Judol. Langsung berurusan sama Budi Ari. Waduh. Untung nggak ya? Tapi waktu itu Pak sempat diskusi sama keluarga juga sama apa. Kalau misalnya gitu ya kan, ya saya nggak bisa ngomong panjang lah. Tapi kalau misalnya ini apakah kita mau gitu? Kesimpulannya enggak Pak. Gitu ya. Karena salah satunya adalah saya nggak bisa jadi diri saya sendiri. Jadi diri saya sendiri. Maaf gua potong. Bukan karena lu merasa lu tidak maksimal memberikan dukungan ketika Pilpres atau apa? Bukan itu ya? Sehingga nggak dipilih, bukan ya? Oh maksimal. Maksimal banget. Itu clear. Makanya memang clear ya harusnya dia. Maksimal. Cuman gini bro. Maksud gua gimana ya? Saya kan masih membantu Pak Syafri di Kementerian Pertahanan. Oke, masih. Karena Menhannya masih Pak Syafri ya, makanya lu lanjut. Itu pun kan ada batasan-batasan Pak. Contohnya misalnya kalau lagi tugas berseragam, saya nggak boleh kelihatan megang rokok aja udah nggak boleh kan Pak. Iya. Kelihatan hal-hal gitu aja udah nggak boleh. Jadi ada batasan-batasannya. Nah, tapi kan di Kementerian Pertahanan tugas saya memberikan seminar tentang bela negara. Oke. Saya tahu tuh Pak. Jadi kalau saya ke kampus saya pelajari tentang bela negara tuh saya ngasih seminar dan saya senang tuh Pak debat sama mahasiswa karena banyak mahasiswa. Asik banyak mahasiswa yang nanya. Kenapa sih ada Komcat main tentara-tentaraan doang nggak ada gunanya? Iya. Ya pertanyaan khas mahasiswa lah ya. Iya khas mahasiswa lah Pak. Gitu. Jadi saya jawabnya juga, wah debatnya tuh lucu dan saya seneng gitu Pak. Nah, tapi kalau menjabat menteri atau wakil menteri kan banyak hal-hal yang menurut saya, wah musuhnya banyak. Lu nggak punya ruang sulas ini lagi untuk melakukan itu kalau itu. Iya dan takut Pak. Takut. Musuhnya terlalu banyak. Lebih besar perannya sekarang untuk mengarahkan. Ya menurut Mahfud gimana Pak? Dengan peran Dedi sekarang seperti apa? Lebih tepat menurut saya. Karena kan menteri itu sebenarnya kan ingin mempengaruhi pendapat umum dan ikut kebijakan publik kan. Nah, kalau pejabat sendiri itu bisa melakukan itu karena jabatannya. Kalau Mas Dedi kan bisa melakukan lebih dari itu. Mempengaruhi pikiran publik, mendidik dan sebagainya. Buat apa lagi jadi menteri? Apalagi gajinya kecil. Iya Pak, betul Pak. Jadi dibandingkan dengan YouTuber yang miliaran. Betul Pak. Jadi mungkin kalau ditanya jabatan paling enak apa gitu Pak ya? Sahabat presiden. Dan lu melakukan itu sekarang gitu ya bro ya. Terakhir ketemu dengan presiden kapan? Atau komunikasi dengan presiden?
ada satu acara seminggu yang lalu lah. Tapi ya nggak ngomongin politik sama sekali, Pak. Gitu. Maksudnya sama sekali ngomong politik ya, Pak. Itu ya ketemu ngobrol-ngobrol udah gitu. Jadi belas sama sekali saya nggak ngomongin apa-apa. Waktu acara di Kemhan kan bareng sama Mahfud ketemu kan? Saya, betul. Ya, sempat ketemu waktu itu ya, sempat sama Pak Mahfud juga gitu. Dan benar Pak, maksud saya gini. Ini jujur saya waktu itu Pak Mahfud berapa kali nolong saya. Yang ada kasus-kasus tersebut kan Pak Mahfud yang nolong. Lebih enak jadi sahabat Pak Mahfud kan. Jelas gitu. Tapi kan bisa merangkap. Masalah jadi pejabat, jadi sahabat saya kan bisa dirangkap. Tetapi pertimbangan tadi memang lebih rasional ya. Gitu, Pak. Tapi Pak Mahfud ngomong-ngomong soal jabatan menteri dan segala macam sebagai orang yang Bapak bukan sama jadi jaksa agung, Pak. Ntar dulu. Itu topik. Ini nanti topiknya. Itu hoax. Bro, ini selesai di topiknya berarti hoax itu topik hoax. Pak sekalian, ya gimana? Apa hoax maksudnya? Sebelum ke hoax tentang jabatan, Pak. Pak Mahfud dua atau tiga kali jadi menteri, Pak ya? Jadi tiga kali jadi menteri, ketua Mahkamah Konstitusi, anggota DPR, makna sebuah jabatan, gitu ya. Itu apa sih, Pak? Esensinya kenapa orang berebut untuk sampai ke sana? Kenikmatan apa yang didapatkan atau justru harusnya bagaimana secara objektif menghadapi kalau itu? Saya sih standar aja seperti dikatakan orang, oh jabatan itu amanah gitu. Tapi memang amanah betul, harus dipertanggungjawabkan ya. Karena bagi saya setiap jabatan itu kalau dimanfaatkan untuk kepentingan umum itu ya bagus gitu. Dan saya suka itu. Oleh sebab itu saya selalu berkomunikasi dengan masyarakat sangat banyak ketika menjabat itu gitu. Sehingga saya bisa memberi ke masyarakat memberi kepada saya gitu. Itu aja. Oleh sebab itu ya enggak banyak. Saya pokoknya idealisme, pengabdian gitu ya. Karena dulu kan saya jabatan itu, Mas Dedi, enggak pernah membayangkan gitu bisa jadi menteri. Tiba-tiba Gus Dur jadi presiden, saya dipanggil suruh jadi menteri kan gitu. Wah, bilang habis itu ya mengalir, Pak. Mengalir, betul. Tapi Pak, saya potong boleh, Pak? Gimana dengan quotes yang mengatakan bahwa kan Bapak mendapatkan jabatan? Iya. Oke. Ada quotes yang terkenal mengatakan bahwa power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Iya. Nah, godaan-godaan itu kan saya mengatakan godaan begini, Pak. Pertama, godaan untuk sewenang-wenang mau korupsi waktu, korupsi dana, macam-macam. Iya. Nah, ini kan ada dua hal, Pak. Bapak tergiur korupsi atau Bapak harus diem ketika ada orang yang korup gitu. Ini kan dua-duanya tidak menyenangkan, Pak. Iya. Iya benar. Oh, kalau saya gimana Pak itu? Enggak, saya mempunyai ya karena memang saya mungkin dididik untuk meyakini apa-apa yang diajarkan oleh agama. Nah, oleh sebab itu agama itu mengajarkan kalau Anda punya jabatan harus amanah. Amanah itu bertanggung jawab, jujur. Karena apa? Kalau di dalam agama dikatakan, ingat loh, apapun yang kamu perbuat itu akan ada akibatnya. Kalau kamu buatnya baik, nanti balasannya baik. Jalan hidupmu itu ajaran gitu. Dan saya sendiri merasa berangkat dari orang kecil gitu. Sehingga saya tahu betapa kebutuhan rakyat itu ya, di bidang pendidikan ini, di bidang ekonomi ini, di bidang keadilan ini. Dan saya merasa apa yang diberikan oleh negara sebagai fasilitas untuk jabatan itu sudah lebih dari cukup ya. Sudah lebih dari cukup bagi saya, sehingga saya tinggalan aja melaksanakan tugas dengan baik. Saya takut pada akibat. Nah, itu Pak. Takut pada akibat karena gini. Di dalam Al-Qur'an itu ada dalil gini. Fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihatlah dalam sejarah masa lampau itu. Ada akibat-akibat bagi orang yang bohong. Ada akibat buruk bagi orang yang dolim. Ada akibat buruk bagi orang yang ingkar. Ada akibat baik bagi orang yang berlaku baik dan seterusnya. Nah, hukum sebab akibat dari perbuatan itu sangat mempengaruhi saya. Sehingga ketika saya akan berbuat jelek itu, ini pengaruhnya tidak bagus bagi saya. Mungkin anak saya nanti yang kena, mungkin keluarga saya, mungkin gitu, karma. Okay. Nah, saya selalu dituntun oleh bayangan itu. Takutlah saya melakukan itu. Takutlah saya sewenang-wenang.
Kadang-kala bukan takut, malu lah mau sewenang-wenang. Siapa nih saya ini kok mau sewenang-wenang? Apa beda saya dengan orang itu? Kadang-kala berpikir itu, dan ada batasnya soalnya. Iya kan? Kan misalnya saya menjabat paling 5 tahun. Iya kan? 5 tahun. Sudah 5 tahun mau apa kan? Masuk. Nah itu akibat itu akhirnya tahu pulang enak atau masuk gitu. Atau jadi gelandangan. Tapi boleh saya debat nggak nih? Boleh, justru saya ngundang ke sini untuk didebat. Kalau nanyanya ke saya, Pak. Oke, ini di depan penonton semua lah. Saya kayaknya berani positive thinking. 100% Pak Mahfud tidak terlibat terhadap korupsi apapun. Sebagai orang yang saya tahu ya Pak ya, saya kan bisa salah. Tapi kalau menurut penilaian saya yakin 100% Pak Mahfud tidak pernah korupsi dan tidak punya niat untuk korupsi. Saya yakin. Tapi ada tapinya nih Pak. Tapi saya nggak yakin kalau Pak Mahfud tidak tahu ada orang yang korupsi. Saya nggak yakin. Nah, sedangkan dalam hukum Pak, kan Bapak orang hukum. Bukankah orang yang mengetahui sebuah tindakan jahat tapi tidak mengadukan terhadap pihak yang berwenang juga salah Pak? Nah, gimana Pak dilemanya Pak? Kalau itu sih bagi saya gampang. Karena gini, tugas kepemerintahan itu kan dibagi-bagi kan, dibagi-bagi ini. Tugas saya di bidang ini, tapi kalau ada di bidang saya, ya, Anda jangan katakan bahwa Pak Mahfud kalau dia malah ada korupsi, itu bukan tugas Menko Polhukam, itu ada penegak hukum. Nah, penegak hukum itu polisi, KPK dan kejaksaan. Ya saya koordinasi aja ke sana gitu. Tahu. Tapi terkadang ada juga orang yang di backup gede banget oleh institusi besar gitu. Nah kalau begitu kan itu isunya sudah muncul di publik biasanya. Nah kita koordinasikan, tidak selalu berhasil. Tetapi kalau di dalam lingkup saya sejauh yang bisa saya lakukan itu sudah melaksanakan amanah itu. Tapi saya yakin juga banyak yang tidak terselesaikan karena itu tadi. Gimana sih ada itu kok dibiarin gitu. Tapi Bapak sudah mencoba. Gitu. Sudah mencoba dan kita tahu batasnya. Misalnya ada hakim nakal, menerima suap, itu kan bukan tugas saya. Itu yudikatif. Betul. Saya di eksekutif kan saya dapat porsi kecil. Di DPR, DPR tuh di luar saya, bahkan di atas saya kan DPR. Kalau sana terjadi kecurangan dalam pembuatan undang-undang, jual beli jabatan, saya kan tidak masuk ke situ, iya kan? Tapi Bapak mencoba untuk ngomong, iya. Saya masalah didengarkan enggak bukan urusan lagi ya Pak ya? Iya. Dan selama ini itu yang dilakukan ketika menjadi Menko. Saya bisa. Selama ini maksudnya nggak didengerin Pak? Ya berteriak begitu. Tapi banyak yang didengerin juga. Banyak yang didengerin juga. Saya bertengkar di DPR kan ribut tuh. Berhadapan dengan DPR berkali-kali. Sampai DPR-nya bilang kepada temennya, keliru kamu undang Pak Mahfud gitu. Pak Mahfud tanya itu kamu yang disikat katanya. Tapi kan Pak maksudnya itu kan hal-hal seperti itu kan kebawa Pak, maksudnya pulang jadi beban pikiran gitu ya. Benar nggak sih Pak? Ya bisa saja terkadang jadi beban pikiran, tapi kan kita bekerja di batas kita. Sehingga saya begini sering bicara bagaimana kinerja saya kan banyak nih. Nanti sesudah kita habis podcast besok kan ada yang nulis komen Pak. Selalu ada komen dari 1000 komennya bagus tuh ada yang Anda tuh jadi Menko Polhukam tidak berbuat apa-apa. Nah gitu kan. Ya kayak gitu tadi karena melihat ini. Kenapa kok sekarang cerewet? Nah, kalau itu saya jelaskan. Saya berbicara situasi Indonesia yang buruk ini sebagai sebuah negara. Tapi kalau Anda berbicara tugas jabatan saya di pemerintahan, saya ini yang terbaik. Apa buktinya? Buktinya hasil survei. Hasil survei Kompas itu sejak awal sampai akhir kita kan selalu menonjol nih Polhukam. Yang terakhir nih ketika saya mau meninggalkan MK pada tanggal 13 Desember tuh survei Kompas nih mengumumkan rata-rata kepuasan publik terhadap pemerintah itu 74. Bukan meninggalkan MK Pak, meninggalkan Menko Polhukam. Meninggalkan Menko ya. 2023 ketika saya cawapres ya. Itu Kompas nih masih bisa di googling sekarang. Rata-rata kepuasan terhadap pemerintah 74. Untuk Polkam itu 80.
Yang lain di bawah 74, gitu kan? Iya. Yang tertinggi presiden 82, tapi Polkam 80. Artinya dibandingkan yang lain nih, yang lain kementerian lain sudah tertinggi. Karena apa? Saya di dalam lingkup tugas saya. Sama aja dengan katakan Pak Hatta itu kan orang paling bersih ya dari korupsi. Dia ahli koperasi. Tapi di koperasi di Indonesia enggak pernah bagus. Apakah Anda akan mengatakan Pak Hatta itu tidak ada gunanya? Gitu kan? Ya. Anda bilang Mar'i Muhammad itu menteri paling bersih. Gitu kan? Tapi banyak korupsi, Mr. Clean, gitu kan? Belum nanti paling bersih, berani ngelawan presiden, berani meriksa harta presiden, kan gitu kan dia. Tapi ternyata Pak Mar'i Muhammad jadi Menteri Keuangan, korupsi di Kementerian Keuangan terus, tambah lama tambah besar. Apakah Anda akan mengatakan Mar'i Muhammad itu diam? Kan gitu kan? Sehingga saya melihatnya, dia lihat di bidangnya aja. Kalau mau melihat secara besar Indonesia, kita gagal, tapi ketika lihat sektor per sektor kita bisa menilai siapa yang siapa yang tidak. Boleh nggak saya menyimpulkan kalau maksudnya endingnya adalah ingin berbuat baik pun terbatasi? Oh iya, itulah konsekuensi dari demokrasi. Konsekuensi dari demokrasi itu kalau itu lingkungan politiknya tidak bersih seperti sekarang, susah. Orang mau bertobat pun nggak bisa. Iya. Apalagi berbuat baik. Orang korupsi sekarang mau terobat, saya tidak mau korupsi sebagai hakim sama lurus. Nggak bisa sekarang. Kamu kemarin sudah saya kasih. Kalau kali ini nggak mau saya bongkar, takut korupsi lagi dia. Udah ada jebakan-jebakan Batman sebelumnya. Artinya kan orang mau berbuat baik pun terbatas. Susah. Ketika dia sudah melakukan kesalahan. Itulah sebabnya seleksi pejabat. Itulah sebabnya seleksi pejabat dan ketegasan pimpinan tertinggi sebenarnya kalau ini. Iya kan? Kalau orang menjadi presiden gitu, apa yang tidak bisa dilakukan coba? Iya kan? Bisa. Bisa disampaikan nanti kalau ketemu sama presiden. Iya, sebagai sahabatnya Pak Prabowo. Satu lagi Pak, terakhir nih, hoax. Tadi diteruskan tuh. Apa Pak Mahfud hari ini bahkan kemarin sudah mulai muncul. Waktu itu ya? Iya. Sekarang juga lagi muncul Jaksa Agung. Videonya beredar. Hoax, Pak. Ya. Pak, saya mau Dedi juga ini sering pasti dibikin hoax. Apa yang Pak Mahfud dan Dedi lakukan untuk menghadapi hoax seperti itu? Ini saya, kalau saya sejauh itu langsung menyangkut pribadi saya, biasanya saya klarifikasi lewat agar tidak berkembang ya, agar tidak menimbulkan akibat-akibat buruk bagi politik. Saya sering lalu membantah ini berita ini salah. Karena terkadang kan ada ya berita yang sudah tadi ceritanya 4 tahun lalu dikeluarkan sekarang, gitu kan. Kemudian misalnya begini, saya tuh pernah ditanya oleh wartawan, Pak Mahfud, gimana menurut Pak Mahfud secara hukum kasus Fufu Fafa itu, ya kan? Saya tegas ya, saya tidak ikut bicara satu kata pun tentang Fufu Fafa karena saya tidak tahu dan itu bukan bidang saya. Saya bilang gitu. Oke, selesai kan? Saya tidak ikut. Tapi beritanya Mahfud menghantam Fufu Fafa, itu kan hoax. Mahfud bersikap tegas terhadap Fufu Fafa. Padahal isinya bukan itu. Dan kalau itu kadangkala saya biarin. Banyak yang terakhir nih yang Anda tanya tadi, selamat Jaksa Agung gitu. Terima kasih atas selamatnya. Tapi itu hoax. Tunggu Pak, bentar Pak. Kalau tadi Bapak bilangnya tentang Bapak nggak ngomong ini lalu keluarnya beritanya seperti itu, apakah ini beritanya di berita-berita media mainstream Pak? Enggak, di medsos. Kalau media mainstream biasanya ketika kita beritahu diralat. Oke, kalau medsos nggak bisa diralat kan tuh Pak? Kalau medsos kan semakin berkembang, kan, semakin ditanggapi semakin berkembang kan. Apalagi anonim Pak. Iya, apalagi anonim banyak. Tapi ada kalanya kalau udah keterlaluan gitu, ya kita laporin. Saya pernah ngelaporin 2 kali orang bikin isu tentang saya. Pertama ya, Mahfud MD ditangkap oleh KPK dan disita uang 400 miliar di rumahnya gitu. Ada gambarnya saya di borgol ada gini. Dibuat tuh gambar Pak? Ada gambarnya ya, ada.
Dan banyak yang percaya. Wah, komentarnya, ini orang yang sok bersih, ternyata korupsi juga. Ada gambar saya kan di borgol apa bajunya merah. Terus saya laporkan ke Bareskrim lewat Polda. Ketemu orangnya yang buat. Ya, namanya Anwar di Makassar. Wah, nangis-nangis dia. Nah, nangis-nangis yang dia. buat ini ada unsur politik atau orang gila aja, Pak? Mungkin politik ya, mungkin ya, karena pada saat itu kan sedang menjelang Pilpres. Berarti ini juga kaki tangan dong, Pak? Bisa. Bisa jadi. Iya bisa, dan itu banyak sekali kalau dilayani. Oleh sebab itu saya begini, setiap saya bicara, anak kayak gini, ini ada yang ngerekam nih. Kalau nanti ada yang motong, ini aslinya. Ya. Kalau ada yang panas lalu tidak jadi perkara hukum, ya biar aja kalau saya. Betul. Makanya di podcast saya juga ini karena saya kasih time code terus tuh. Iya, ada time code-nya ya. Oh, jadi kalau dipotong, wah time code segede-gede bagong tuh saya taruh di badan tuh. Kalau dipotong kelihatan aja. Kelihatan ya lompatannya ya. Lompatannya. Karena potongan-potongan bahaya banget Pak sekarang, Pak. Jadi saya bahkan bukan Mahfud, sekarang udah siapapun saya time code-in deh. Kalau nggak jadi potongan TikTok, Pak. Iya, potongan TikTok tuh ya. Potongan TikTok ya, motong dia sendiri, ngarang dia sendiri. Iya, judulnya itu yang Iya, Pak. Apalagi sekarang suara bisa AI, Pak. Iya. Dan mirip ya itu suaranya lah. Mirip banget, Pak. Sekarang udah AI, Pak. Tapi Bapak mah enak kan kemarin hoaxnya Jaksa Agung ya. Udah gitu banyak banget yang komentar bagus Pak, semoga kejadian segala macam. Iya, kalau hoaxnya bagus mah biarin aja, Pak. Waduh, ramai sekali gitu. Tapi itu saya jelaskan itu tidak ada. Jadi saya kan dulu sudah di tempat Mas Dedi untuk jabatan di kabinet itu standar etik saya itu harus diberikan kepada pendukung. Karena pendukung Pak Prabowo yang pintar-pintar kan banyak. Ya tinggal milih saja kan, saya bilang. Sehingga isu itu saya jawab itu tidak ada dan saya tidak pernah dikomunikasi maupun minta berkomunikasi untuk itu jelas tidak ada. Gitu aja. Tapi Bapak ini nggak sih Pak, capek nggak sih Pak? Maksudnya kok kalau menurut saya sekarang netizen tuh overpower ya Pak? Iya. Iya ada manfaatnya juga. Ya ada manfaatnya tapi negatifnya kalau mau ngancurin orang banyak. Pak. Iya. Kuasanya luar biasa gitu. Mau ngancurin orang. Dia lakukan apapun Pak. Hancurnya gila itu. Sampai dicari Twitter tahun berapa gitu Pak. Itu kan gabut ya. Iya. Orang nggak punya kerjaan kan, maksudnya kalau punya kerjaan kan lu nggak akan nyariin Twitter satu-satu kan gitu Pak. Sebagai orang yang beraktivitas di wilayah itu, Bro Dedi pernah ditanyain nggak oleh penguasa negeri gitu untuk minta masukan ini gimana sih dihandle urusan seperti ini, medsos yang begitu bisa melakukan apa saja? Nggak ya? Belum pernah ditanya. Belum pernah ditanya. Tapi itu meresahkan ya? Buat saya meresahkan karena sebenarnya apa bedanya dengan gini? Ini kan dihukum ya Pak ya, setahu saya bahwa katanya kalau ada maling kita nggak boleh mukulin, benar nggak sih? Ya kecuali kita dipukul duluan harus mukul. Betul, tapi kan artinya kan nggak boleh main hakim sendiri. Iya, boleh main hakim apa sendiri. bedanya di medsos main hakim sendiri? Itu bukan main hakim sendiri. Iya. Iya kan? Kadang-kadang orang nggak bersalah. Lucu loh Pak, kayak peristiwa maaf nih kayak peristiwa Bapak. Saya nggak tahu Bapak ngikutin apa nggak Agus difabel Agus Budi. Ya, iya. Agus. Pertama netizen, wah belain Agus dulu. Udah gitu berubah, wah belain korban. Terus nanti berubah lagi, wah ini kok gimana gitu. Jadi buat saya, menurut saya nggak ada batasnya dan jadi bahaya karena kalau hoaxnya tersebar terus digoreng, apalagi Basar Pak sekarang Pak. Wah buset deh. Iya. Wah itu. Ngeri ya lihat Basar sekarang nih. Saya punya YouTube Pak. Mending kalau Basarnya politik, Basar judol. Oh ya? Iya. Basar judol Pak sih. Ini Basar apa? Saya cariin. Ya ampun, video online Pak Basarnya Pak. Judol aja udah pakai Basar. Sampai begitu ya? Iya. Judol pakai Basar ya? Iya duitnya kan banyak Pak. Iya, benar. Ngeri ya. Duitnya banyak Pak. Ada sesuatu yang kembali ke itu tadi memang Indonesia atau pemerintah ini dan mungkin hanya bukan Indonesia dilematis kan. Dulu kan gini, ketika mulai muncul fenomena digital di kalangan masyarakat itu kan kemudian pemerintah kewalahan. Banyak orang sembarang bikin informasi, lalu dibuat undang-undang ITE yang pertama tuh.
Tapi kan jadi mainan. Zaman Pak SBY ya kan, barang siapa melakukan ini diancam pidana ini, mengirim berita ini karena kayak Baik Nuril, terus siapa tuh yang dulu rumah sakit? Iya, Prita Mulesari. Berita itu dan sebagainya, hanya dia kirim pesan ke temannya, lalu dipidanakan. Ya kan, pesan saya di rumah sakit ini diperlakukan jelek, dianggap menyebarkan berita bohong, kena. Jadi undang-undang itu ternyata kemudian ketika dipakai menjerat kan, menjerat masyarakat, akhirnya diubah. Ini agak dibebaskan lagi, semakin liar. Nah jadi kita harus bisa ini, atau dituntut, bukan harus bisa, dituntut untuk menjaga keseimbangan nih. Undang-undang dan perkembangan masyarakat memang tidak mudah. Ketika saya di Menko Polhukam dulu kan undang-undang itu diubah lagi kan, karena korbannya terlalu banyak. Ini yang SKB 3 Menteri. Iya, sekarang udah jadi undang-undang. Udah jadi undang-undang. Ya, SKB 3 Menteri dulu, Jaksa Agung, Polri, dan Menkominfo, kita bikin restoratif justice, yang ini jangan dibawa ke pengadilan, sudah diatur semua. Dan sekarang jadi undang-undang, gitu. Lalu sekarang kalau ada orang melakukan kejahatan dengan itu, lalu alasannya lo kan sudah boleh, gitu. Jadi memang tidak mudah ngatur. Jadi intinya adalah sebenarnya bukan masalah undang-undangnya, Pak. Iya, bukan masalah. SDM rendah. SDM rendah. Moralitas kan. Moralitas Larinya ke situ ya. Kalau menurut saya sih iya loh, Pak. Iya. Kalau menurut saya iya, karena maksudnya saya pernah waktu itu ada orang misalnya ngata-ngatain parah banget gitu. Terus saya cari, minta bantuan polisi untuk saya cari ketemu gitu. Orang gabut aja, Pak. Orang gabut. Lah kemarin saya ngobrol sama salah satu polisi nanya tentang, saya pengen tahu tentang ini Pak, taburan Pak. Ternyata salah satu alasan tawuran adalah pengen mencoba ilmu kebal. Nah itu apa gitu. SDM rendah gitu. Iya. Dampaknya bisa sebegitu fatal gitu. Mau coba ilmu kebal kan tusuk pakai jarum pentul aja gitu kan, maksudnya nggak usah tawuran gitu loh. Yang menyebabkan bisa separah itu hasilnya ya. Udah gitu penyebab tawuran kedua katanya kalau bisa membacok orang, ininya naik, levelnya naik. Nah, dan banyak banget gitu. Nah, berarti kan pendidikan kita harus dibenerin, moral harus dibenerin, semuanya harus dari bawah juga harus dibenerin kan Pak. Nggak hanya dari pemerintah doang, dari bawah juga harus dibenerin kan Pak. Banyak problem yang harus diselesaikan ya. Iya, terlalu cepat percaya berita itu ya udah nggak benar. Iya. Saya banyak problem kita. Nah itu Pak, saya banyak sekali misalnya ditanya, misalnya ada kasus ini nih, kenapa nggak bahas? Karena saya selalu berusaha kalau ada satu kasus, saya nyari bintang tamu gitu Pak. Yang mengerti. Yang mengerti. Karena kalau enggak, saya juga ikut nyebarin hoax. Iya. Benar. Iya. Bisa korbannya, bisa pelakunya yang diundang kan. Benar, korbannya. Karena dia ngerti kan. Dia ngerti, benar. Ya intinya harus banyak orang-orang lebih banyak seperti Pak Mahfud lah. Oke. Dan lebih banyak mestinya dialog seperti ini kan, antara Pak Mahfud sama Mas Dedi, Bro Dedi. Kenapa Mas Dedi dan Pak Mahfud ini kan sebenarnya berbeda background ya. Pak Mahfud seorang yang senior di pemerintahan, sekarang menjadi di luar, tetapi kemudian selalu masih ditunggu panduan-panduannya oleh publik. Dedi di dunia entertainment, tapi orang mungkin tidak menduga bisa sebesti ini rupanya. Dan ini saya kira dialog seperti ini perlu kita selalu kembangkan. Pak Mahfud bisa menyampaikan apa dari sisi dia. Itu loh, saya Mas Dedi apa Pak? Ada Mas Dedi? Dikirimi lontong sayur. Itu pas Pak, pas mau ini ya. Iya, mau lebaran puasa ya, kemarin mau ya? lebaran. Bulan puasa. Pak Mahfud cerita ke saya, enak banget Mas lontong sayur. Siapa yang kirim? Kirimin lagi ya. Ini buatan anak saya katanya. Baik Pak. Bro Dedi, thank you. Saya terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Panjang lebar kita berdiskusi, sudah hadir teman-teman yang menemani. Bro Dedi juga terima kasih. Sekali lagi ini hadiah persembahan pertama tahun baru. Tahun baru. Betul, tahun baru. Di tahun baru. Dan sebelum kita tutup, satu lagi yang biasanya kita lakukan adalah sahabat Pak Mahfud menyebutkan 3 kata tentang Mahfud MD. Dari mana dia, apa bayangannya tentang Mahfud. Bro Dedi akan mengatakan 3 kata dan Pak Mahfud menyampaikan 3 kata tentang Deddy Corbuzier. Saya mulai dari Dedi dulu. Bro, 3 kata Mahfud MD. Gampang ya, mau 3 kata, 400 kata juga banyak banget. Gitu ya? Iya. Iya. Kalau 3 kata, pintar, terpercaya, jujur.
pintar, terpercaya, jujur. Wah, bagus-bagus nih, keren-keren amat semua nih. Sama kalau ngomong sembarangan. Itu plus ya tambahannya ya. Itu plus. Loh kalau ngomong Bonusnya. sembarangan tapi kejujuran nggak apa-apa, Pak. Iya, daripada pintar terpercaya tapi nggak ngomong tapi gitu ya. Tapi nggak mau ngomong gitu. Ini pintar, terpercaya, jujur. Bonus ngomong sembarangan. Ngomong sembarangan. Kalau orang jujur ngomong sembarangan bagus. Pak Mahfud, Dedi gimana Pak? Iya, cerdas, cerdik juga. Cerdas, cerdik. Dan bersahabat. Bersahabat. Oh, tepuk tangan. Terima kasih Pak. Terima kasih persahabatan Pak Mahfud dan Bro Dedi menjadi sungguh-sungguh inspirasi dan nilai yang bisa kita pelajari. Semua Anda bisa mendapatkan pelajaran dari persahabatan ini. Terima kasih atas Anda menyaksikan acara ini. Selamat tahun baru. Sampai jumpa. Selamat tahun baru. Tahun baru semua. Thank you sekali lagi Bro. Sekali lagi Mas Dedi.